Ibu tidak membuka pintu, juga tidak menjawab teleponku. Lila, kau jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Twinkle tahu tentang rahasia ini. Aku berjanji. Ayah, Tapi aku... Ibu, buka pintunya. Seharusnya tadi aku tidak meninggalkan ibu sendirian di rumah. Ibu! Buka pintunya, Bu! Bu! apakah kau bisa berjalan? Ya, bisa. Pergilah dan bersembunyi di ruangan itu. Cepat. Ayo. Ya. Kenapa ibu tidak membuka pintunya? Semoga ibu tidak apa-apa. Ibu, buka pintunya! Ibu, buka pintunya! Ibu! Lila, kau pergilah. Temui Twinkle. Tidak. Karena darah di dahimu ini belum berhenti. Aku baik-baik saja, darahnya akan berhenti. Lila, tolong pergilah. Ibu! Kau pergilah, Lila. Baiklah, kau pegang ini ya. Nanti aku kembali. Dan akan memeriksamu lagi. Pergilah, Lila. Kau mengerti? Lama sekali tidak dibuka. Aku tidak sabar dan aku jadi khawatir. Kenapa ibu tidak membuka pintunya? Bagaimanapun caranya aku harus masuk ke dalam. Kalau perlu aku akan mendobrak pintunya. Lebih baik aku telepon coach dulu. Ibu, kenapa dari tadi tidak dibuka? Aku benar-benar khawatir, Bu. Twinkle sayang, lihat ibu baik-baik saja. Ibu berpikir untuk istirahat sebentar setelah kau pergi. Tapi ibu tidak bisa tidur, jadi ibu minum pil tidur. Setelah itu ibu tidak tahu apa yang terjadi. Ibu harus janji padaku. Ibu tidak akan membuatku khawatir. Ibu berjanji padamu, tenang saja. Kau mengerti? Ayo, aku ingin bicara dengan ibu. Ayo, Sayang, sekarang bagaimana kesehatan ibu? sayang, ibu baik-baik saja. Ibu tidur nyenyak dan sekarang ibu baik-baik saja. Aku tidak merasa ibu baik-baik saja. Kelihatannya ibu tidak sehat. Malam ini aku akan menunggu ibu di sini. Tidak usah sayang, itu tidak perlu. Kau pulang saja ke rumahmu. Semua orang akan menunggumu dan kau harus pulang sekarang juga. Ayo. Ibu, tugas dan kewajiban anak adalah merawat orang tuanya. Ibu adalah ibuku, juga ayahku. Bagaimana aku bisa tenang kalau aku tahu kalau ibu dalam keadaan tidak sehat? Dengar sayang, ibu tahu kalau kau menyayangi ibu. Tapi bukankah kau tidak jauh dari ibu? Kau dekat dengan ibu, ya kan? Besok juga kau bisa datang. Dan kita bisa saling menelpon, kan? Ibu akan sering-sering menelpon. Tidak, Bu. Tidak bisa begitu. Sekarang aku akan telepon Bebe. Aku akan bicara pada Bebe bahwa ibu sedang tidak sehat. Kalau Bebe tahu, pasti aku akan disuruh menjaga ibu. Ibu kan sudah bilang tidak usah. Kau pulang saja, sayang. Sudah. Ibu, tolong biarkan aku di sini. Twinkle. Ibu masih kesal padaku. Dan ibu tidak bisa memaafkanku, walaupun aku sudah berkali-kali minta maaf. Bukan begitu, sayang. Kau harus tahu, wanita yang sudah menikah harus tinggal bersama ibu mertuanya. Kalau tidak, orang-orang akan membicarakannya. Karena itu saja, sayang. Baiklah, kalau itu yang ibu inginkan, maka aku akan menuruti kata-kata ibu. Kalau ibu merasa tidak sehat lagi, tolong hubungi aku segera ya. Aku akan segera datang ke sini, Bu. Ya, baiklah sayang. Ibu berjanji akan menghubungimu sesering mungkin. Sekarang pulang. Ayo. Ayo, sayang. Bagaimana ibu harus memberitahumu, Twinkle? Sebenarnya ibu ingin kau ada di sini. Tapi ada beberapa masalah yang mungkin belum ada solusinya. Bagaimana ini? Aku sudah membalutnya. Itu susu kunyit ada di sana. Dan ini obat penghilang rasa sakit. Minumlah, kau akan merasa lebih baik. Apa perlu melakukan semua ini? Ini perlu, supaya kau sembuh dan segera meninggalkan rumahku. Aku telah mengganggumu, Lila. Aku lebih baik sekarang. Aku bisa pergi. Aku akan pergi sekarang. Pelan-pelan. Kau bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Bagaimana kau bisa pergi? Aku sudah merepotkanmu. Aku akan pergi sekarang. Selama ini kau sudah memberikan aku semua masalah yang kau inginkan.
Kenapa sekarang berpikir lagi? Lebih baik menunggu. Besok jika lebih baik kau bisa pergi dari sini. Apa kau yakin? Iya. Terima kasih, Lila. Maaf. Kau masih sama. Seperti Lila yang dulu. Yang peduli pada semua orang. Yang tidak bisa melihat orang lain kesakitan. Kau benar sekali. Manusia tidak bisa berubah. Waktu yang bisa berubah. Aku sama seperti aku yang dulu. Tapi sekarang waktu sudah berubah. Aku akan melakukan hal yang sama pada orang asing dan melakukannya demi kemanusiaan. Tidak ada alasan lain yang aku lakukan. Hanya itu saja. Aku tidak memikirkan yang lain. Telepon dari Twinkle. Lila, tolong pengeras suaranya. Aku ingin mendengar suara Twinkle lagi. Aku tidak puas mendengarnya sekali. Setidaknya kau sudah mendengar suaranya sekali, kan? Tapi bertahun-tahun kau tidak mendengarnya. Aku akan bicara dengan anakku. Lila, tolong. Ibu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Apa ibu masih merasa pusing? Makan tepat waktu ya, Bu. Hubungi aku kalau ibu tidak sehat dan ibu butuh sesuatu ya, Bu. Jaga diri baik-baik dan ibu jangan lupa makan. Dan ibu juga jangan lupa meminum obatnya ya. Mengerti? Hati-hati ya, Bu. Apa ibu sedang sakit? Ibu sedang tidak sehat. Katanya tadi pusing dan badannya lemas. Apa sudah periksa ke dokter? Ibu tidak mau ke dokter. Tadi aku sudah memberi ibu jus lemon dan aku sudah menyuruh ibu istirahat. Twinkle, kenapa kau masih di sini? Kau harusnya menemani ibumu di sana. Aku sudah bilang begitu pada ibu. Tapi aku malah disuruh pulang. Dan kau kemari. Habis mau bagaimana? Aku kan harus menuruti kata-kata ibu. Sejak kapan kau mulai menuruti apa yang dikatakan ibumu? Saat kau berdebat denganku, kau melakukannya sampai akhir dan sampai kau menang. Tapi kau kembali dari sana tanpa pertengkaran. Seharusnya kau memberitahunya bahwa kau akan menemani ibumu. Jangan membuatku merasa bersalah. Aku benar-benar khawatir. Ibu tidak sehat dan aku di sini. Tidak ada siapa-siapa di rumah untuk menjaganya. Sudahlah, jangan menangis. Ini, hapus air matamu. Oh, kapan gadis ini akan mengerti? Terakhir kali kau juga mengotori sapu tanganku dan sekarang juga. Kali ini aku akan mencuci sapu tanganku itu. Maaf, aku tidak sadar. Dari mata dan hidung mengalir bersamaan. Lalu bagaimana? Tidak masalah, kau juga akan mengingat suamimu yang kaya ini. Kaya hati maksudku, bukannya kaya memiliki segalanya. Baiklah, kita lakukan satu hal. Bagaimana kalau besok kau siapkan hidangan yang paling enak untuk ibumu? Manjakan ibumu, dia pasti akan segera sembuh. Ide yang bagus. Iya, tapi semoga saja ibumu tidak jatuh sakit. Kau mau bicara apa? Apa kau sakit karena makan makanan buatanku? Hah? Apa aku bilang begitu? Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Apa masakanku tidak enak? Aku kan yang memasak bekal makan siangmu. Apa tidak enak? Apa kau tidak suka? Makanannya tidak enak ya? Kau mau berkelahi denganku? Aku berkelahi denganmu. Ya? Baik, lihat saja. Besok aku akan memasak, tapi tidak akan memberimu bekal makan siang. Kau makan saja sesuatu di kampusmu yang digoreng, yang busuk, atau apa saja terserah. Oh, jadi kau mengancamku, gitu? Ya, aku mengancam. Kunz, kau melakukan semua ini padaku untuk mengalihkan perhatianku, kan? Apa aku melakukannya? Aku tahu sekarang. Kau tidak secerdas yang kau pikirkan. Kau bertengkar denganku hanya untuk membuat aku tidak menangis lagi. Iya kan? Itu maksudku. Lihat bagaimana aku membuatmu tersenyum. Wah, hari ini aku bangun pagi sekali. Aku memecahkan rekorku sendiri.
jam 6 pagi seperti alarmku. Dia masih tidur. Mungkin sepanjang malam dia membaca terus. Kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang dia manis, kadang-kadang dia juga jadi pemarah. Suasana hatinya selalu berubah-ubah, tapi dia terlihat sangat pendiam saat tidur, seolah-olah dia tidak pernah berbicara dengan nada yang tinggi. Tapi begitu dia terbangun, dia pasti akan mulai bertengkar denganku. Ya ampun, ya Tuhan, aku sangat percaya pada pertandamu. Tapi apa semua ini akan terjadi padaku? Kalau Kunz terbangun sekarang, dia akan menemukan alasan untuk mengejekku lagi. Apa ada gempa? Hah? Apa dindingnya jatuh? Kau! Twinkle, minggir! Awas! Ini salahku. Twinkle! Apa ini cara baru untuk membangunkanku? Hah? Bukan, aku Minggir! tersandung. Tulangku bisa hancur kalau begini. Apa yang kau lakukan, Twinkle? Aku sedang beres-beres, tidak taunya terpeleset. Beres-beres. Cari kesempatan saja. Aku hanya merapikan spray dan aku tersandung. Kau mengambil keuntungan dariku saat aku tidur, kan? Memangnya kau run piercing sampai aku harus mengambil keuntungan? Jika aku Ran Piercing, Deepak Padukone akan duduk di sebelahku. Miss Amritsar dan Mr. India adalah pasangan sempurna. Terima kasih banyak untuk lelucon paginya. Aku tidak menyangka pagi-pagi kau sudah membuat lelucon. Aku tertawa oleh Mr. India yang menjadi tidak terlihat. Kau mencoba mencari alasan untuk bisa mendekatiku, kan? Saat aku tidak ada, kau pasti akan merindukanku. Kau terlalu berlebihan menganggap dirimu penting. Tidak ada yang seperti itu, mengerti? Aku hanya merapikan selimutmu dan aku terpeleset. Kau terpeleset atau mungkin itu tujuanmu? Ada perbedaan. Dan aku tidak terlalu percaya padamu. Di mana-mana orang bangun tidur langsung berdoa, tapi kau malah langsung mengajakku bertengkar. Kalau begitu aku akan beritahu Bebe. Beritahu Bebe juga bagaimana caramu membangunkanku tadi. Selamat pagi. Kunz, cepat keluar dari kamar mandi. Nanti keburu dingin kopinya. Nanti kau juga terlambat kuliah. Letakkan saja. Mandinya lama sekali. Pesan dari Maya. Mereka berencana berangkat sama-sama. Apa yang kau lakukan dengan ponselku? Tidak ada? Oh begitu, memeriksa ponselku. Menatap seperti seorang istri memeriksa telepon suaminya. Hah? Membuatkan kopi untuknya. Jadi kau akan mengawasi barang-barangku. Aku tidak memeriksa ponselmu. Aku membungkuk untuk menaruh kopi dan melihat pesan Maya dan membacanya secara tidak sengaja. Pesan dari Maya. Iya, Coba lihat. membuat rencana untuk pergi keluar setelah kuliah dengan teman lamamu Maya. Maya itu benar-benar manis. Dia itu wanita yang sangat populer di kampus. Kunz mengatakan semua tentang dia pada hari itu. Kenapa diam saja? Berikan kopiku. Ini kopi untukku. Lalu kopiku di mana? Mana aku tahu, ada dapur di rumah ini, di sana ada gula, di sana ada kopi, susu, dan air juga. Buat kopi sendiri, jangan merepotkanku. Baru saja kau berteriak padaku dan bilang, Kunz, kopimu nanti bisa dingin, cepat keluar. Tapi tiba-tiba saja aku berubah pikiran. Kupikir aku yang membuat kopi, ya aku minum. Twinkle, kau membuatkan kopi untukku jadi berikan padaku. Kenapa? Apa namamu tertulis di sini? Jangan berdebat denganku pagi-pagi begini. Apa yang akan kau lakukan? Katakan padaku. Apa yang kau lakukan? Aku akan mengambil kopi ini dan meminumnya.
Aku yang membuat kopi ini, jadi ini milikku. Aku yang meminumnya. Itu kopiku, berikan padaku. Bagus sekali. Pemandangan yang bagus. Terima kasih Tuhan, aku sangat bersyukur. Sepasang suami istri berbagi kopi. Itu disebut cinta sejati. Cinta? Cinta padanya? Tidak ada cinta atau yang lainnya. Aku ingin minum kopi. Dia merebutnya dariku. Bebe, dia membuatkan kopi untukku, tapi dia meminumnya. Aku tidak berbohong. Ini milikku. Dia mengambilnya. Cukup. Kalian selalu bertengkar seperti anak kecil. Kalian khawatir tentang apa yang sedang kalian lakukan. Yang aku tahu, saat suami istri berbagi kopi, ada cinta di sana. Itu namanya cinta sejati. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kau harus siap-siap sekarang. Kau harus menemui ibumu juga kan? Kau harus tahu kesehatan ibumu. Bukankah kau harus mengundang ibumu ke pemujaan? Iya, Bebe. Oh ya, satu lagi. Ambil hidangan itu yang sudah kau siapkan. Ayo pergilah sekarang. Sudah ya. Lila, Hei, kau. Kenapa kau datang ke sini? Kau kan bisa memanggil aku. Kau mau sesuatu? aku sudah cukup merepotkanmu, Lila. Berapa banyak lagi yang harus aku hadapi? Apalagi yang tersisa? Lila, cobalah mengerti aku. Hei, kau kenapa? Aku pusing. Biar aku yang ambil. Biar aku yang ambil. Maafkan aku, Lila. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku merasa pusing dan aku mencari pegangan. Aku yakin kalau itu Twinkle. Aku harus membuka pintu untuknya. Apa yang harus kulakukan? Bisakah sekarang kau pergi ke kamarmu? Iya, Ayo cepat pergi dan jangan keluar dari kamar. baik. Duduk. Apa sekarang ibu sudah sehat? Sudah lebih baik, sayang. Kau sudah bertanya itu setiap 15 menit. Nak, ibu baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir. Siapa lagi yang akan khawatir pada seorang ibu selain putrinya? Dia tidak merasa nyaman di rumah. Dia selalu ingin bertemu denganmu. Aku senang sekali keadaanmu baik-baik saja. Aku bisa cepat sembuh karena jus lemon buatan Twinkle. Twinkle saya, berikan kotaknya. Oh ya Lila, apa kau tahu? Putrimu yang telah membuat ini khusus untukmu. Makanlah. Oh ya, malam ini kami akan mengadakan upacara pemujaan. Dan ini yang pertama kali kami lakukan. Jadi kau harus datang ya. Iya, baiklah. Rasanya aku jadi mau menderita diabetes karena pembicaraan manis ini. Terus kapan kita akan pergi? Ha? Lila punya tanda sindur. Bagaimana bisa? Lila, mataku ini kan baik-baik saja. Lalu aku melihat sindur di kepalamu itu. Bagaimana dan kapan terjadinya?
Ibu, Oh iya, sindur ini. Aku baru ingat kalau aku membersihkan lemari dan di atas lemari ada kotak sindur. Jadi tiba-tiba kotak itu jatuh dan mengenai kepalaku. Jadi seperti ini. Ya, aku juga tidak mengerti kenapa begini. Sebenarnya aku ingin membersihkannya. Sudahlah, tidak masalah. Jagalah kesehatanmu dan jangan pikirkan masalah pekerjaan. Tidak tahu kenapa, tapi aku tidak percaya sama sekali apa yang dikatakan Lila. Sindur itu sesuatu yang lain. Kita akan tahu apa hiburan baru yang terjadi dengan Lila. Baiklah, ya. suara apa itu, Bu? Biar aku yang periksa. Tidak usah, Twinkle. Pasti ada yang terjatuh. Ibu akan melihatnya. Kalian pergi saja. Kenapa bisa begitu, Bu? Di sini kan tidak ada orang. Lalu dari mana datangnya suara itu? Biar aku yang periksa. Tapi itu